Ramadan tahun itu datang dengan sangat sunyi bagi Ahmad. Ia bukan anak nakal, juga bukan anak yang terlalu rajin. Shalat kadang tepat waktu, kadang terlambat. Mengaji kalau sempat, sedekah kalau ingat. Ramadan baginya selama ini hanyalah rutinitas. Bangun sahur, menahan lapar, menunggu berbuka, tarawih. Kalau tidak terlalu capek, sampai suatu malam, semuanya berubah. Ahmad tinggal bersama ibunya. Ayahnya telah wafat 3 tahun lalu karena sakit. Sejak itu, ibunya bekerja menjahit pakaian di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu malam, di awal Ramadan, Ahmad terbangun pukul 3 pagi. Bukan karena alarm, tapi karena suara pelan dari ruang tengah. Ia mengintip, ibunya sedang salat tahajud. Sujudnya lama sekali. Tangisnya terdengar tertahan. Ahmad terpaku. Ia belum pernah benar-benar memperhatikan ibunya seperti itu. Setelah selesai syalat, ibunya mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, kuatkan anakku. Jadikan dia lelaki yang Engkau cintai. Jangan biarkan dia jauh darimu. Ahmad tercekat. Doa itu untuknya, bukan doa minta harta, bukan doa minta kemudahan rezeki, tapi doa agar ia dekat dengan Allah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ahmad merasa malu. Di masjid, Ustadz pernah menyampaikan hadis Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Ahmad. Apakah selama ini puasanya hanya sekadar menahan lapar? Hari-hari berikutnya, Ahmad mulai mencoba berubah. Ia datang lebih awal ke masjid, duduk di saf depan, mendengarkan ceramah dengan serius. Tapi perubahan itu tidak mudah. Godaan tetap ada. Teman-temannya masih sibuk bermain game sampai larut. Ada yang bolos tarawih, ada yang menghabiskan waktu dengan hal sia-sia. Hatinya sering goyah. Nanti saja berubahnya. Masih muda. Namun, setiap kali ia hampir kembali seperti dulu, ia teringat tangisan ibunya di sepertiga malam. Tangisan itu seperti memanggilnya. Suatu sore menjelang berbuka, Ahmad melihat ibunya memisahkan sebagian makanan ke dalam wadah kecil. Untuk siapa? Bu, untuk tetangga sebelah. Suaminya baru saja dirawat di rumah sakit. Tapi makanan kita tidak banyak. Ibunya tersenyum. Ahmad, Rasulullah tidak pernah takut miskin karena sedekah. Kita memberi bukan karena mampu. Kita memberi karena ingin Allah mampukan kita. Ahmad terdiam. Ia merasa selama ini terlalu perhitungan. Malam itu, Ahmad ikut mengantar makanan tersebut. Ketika melihat senyum haru dari tetangganya, hatinya terasa hangat. Ternyata memberi itu membahagiakan. Ramadan memasuki 10 malam terakhir. Masjid semakin ramai. Ahmad mendengar tentang Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun ibadah. Ia berpikir, jika hidupnya tidak panjang, mungkin inilah kesempatan emasnya. Malam ke-27 Ramadan, Ahmad memutuskan untuk benar-benar bersungguh-sungguh. Ia bangun sebelum sahur, berwudu dengan air dingin yang menggigit, berdiri dalam salat malam. Awalnya pikirannya melayang, tapi saat sujud, entah kenapa air matanya jatuh. Ia teringat ayahnya. Ia teringat dosa-dosa kecil yang sering ia anggap remeh. Ia teringat ibunya yang mendoakannya diam-diam. Dalam sujud itu ia berbisik, Ya Allah, aku ingin berubah. Aku ingin jadi anak yang Engkau banggakan. Aku ingin membahagiakan ibu. Jangan biarkan Ramadan ini lewat begitu saja. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, Ahmad menangis, bukan karena masalah dunia, tapi karena ia takut jauh dari Allah. Dan disitulah ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, ringan, seolah beban di dadanya diangkat. Beberapa hari setelahnya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang pemilik konveksi besar datang ke rumah. Ia melihat hasil jahitan ibu Ahmad yang rapi dan teliti. Ia menawarkan kerjasama tetap. Penghasilan ibunya mulai stabil. Ahmad melihat senyum ibunya berbeda kali ini.
Lebih lega, lebih bersyukur, ibunya berkata pelan. Lihat, Ahmad, kalau kita dekat dengan Allah, Allah cukupkan kita. Ahmad mengangguk. Ia tahu, perubahan itu bukan hanya tentang rezeki, tapi tentang hati. Hari kemenangan pun tiba, takbir berkumandang di seluruh penjuru. Ahmad berdiri di samping ibunya. Setelah sholat Id, ia memeluk ibunya erat. Bu, maafkan Ahmad ya, kalau selama ini banyak lalai. Ibunya menangis. Yang ibu mau hanya satu, kamu jadi lelaki soleh. Ahmad tersenyum. Ramadan tahun itu tidak memberinya kemewahan, tapi memberinya kesadaran bahwa doa ibu adalah kekuatan terbesar seorang anak. Sujud di sepertiga malam bisa mengubah hidup seseorang. Sedekah kecil bisa membuka pintu rezeki besar. Dan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang menundukkan hati. Ramadan mungkin akan pergi. Lampu-lampu masjid mungkin akan kembali redup. Suara tadarus mungkin tak seramai bulan suci. Tapi Ahmad berjanji dalam hatinya, ia tidak ingin kembali seperti dulu. Karena ia tahu sekarang, Ramadan bukan sekadar bulan. Ramadan adalah kesempatan, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk berubah. Kalau kamu ingin Ramadan ini benar-benar mengubah hidupmu, tulis di kolom komentar, Ya Allah, jadikan aku lebih baik setelah Ramadan. Dan ceritakan, apa yang paling ingin kamu ubah dalam hidupmu di bulan suci ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang benar-benar kembali kepada Allah.